Ibu. Baik, ya baik. Tema di materi saya ini tentang merancang kuesioner. Jadi mungkin teman-teman selama jadi mahasiswa sudah pernah yang namanya mengisi kuesioner. Ada yang belum? Rasanya sudah semua ya. Sudah. Ya, oke. Kayaknya ada suara yang berpendar gitu ya. Itu ada yang belum di-mute, mungkin bisa di-mute dulu ya. Baik, oke. Ya, jadi hampir kebanyakan dari teman-teman sekalian sih sudah pernah mengisi kuesioner ya, karena dari sejak kita di 2008 sudah diterapkannya skripsi gitu ya. Mahasiswa FK itu sudah banyak sekali yang melakukan penelitian. Jadi hampir setiap angkatan itu melakukan penelitian ya untuk lulus atau untuk buat skripsi. Sehingga biasanya penelitian-penelitian yang dilakukan adalah dengan tema-tema mahasiswa yang kurang lebih respondennya adalah kita-kita gitu ya. Maksudnya adalah ya teman-teman bisa aja jadi responden, sehingga kuesioner itu menjadi sebuah alat atau tools untuk pengambilan data yang sudah sangat familiar. Oke, jadi kalau ada yang belum sih menurut saya agak aneh ya kalau ada yang belum pernah gitu ya. Bisa jadi tidak mau terlibat gitu ya, tapi rasanya hampir banyaklah penelitian yang dilakukan kelas kalian. Jadi ada kemungkinan besar kalian pasti sudah mengisi. Oke, kita akan bicara tentang sikap. Jadi definisi sikap itu sebenarnya banyak sekali ya. Antara lain ya suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Jadi sikap itu adalah bentuk evaluasi kita terhadap apa? Situasi, persepsi kita gitu ya, dan reaksi perasaan kita. Sikap seseorang itu terhadap objek adalah perasaan mendukung yang kita sebut dengan favorable atau tidak memihak atau tidak mendukung kita nyebutnya unfavorable. Ketika kita punya evaluasi, maka kita bisa jadi mendukung, bisa jadi tidak. Oke, ada tokoh Alport mengatakan bahwa ini adalah semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Jadi, sikap itu adalah reaksi awal dari sebuah perilaku ya. Jadi kalau perilaku itu kan sudah action, sudah muncul, sudah kelihatan. Tapi kalau sikap itu enggak, ya. Ketika seseorang memihak, ketika seseorang menyukai, gitu ya, kan kita bisa ngelihat nih, sikapnya tidak menyukai, gitu ya. Sebenarnya kita bisa lihat dari perilakunya. Orang itu tidak menyukai si A, gitu ya. Sikap itu belum muncul ya, jadi dia belum bentuknya perilaku, gitu ya. Kita bisa make sure gitu ya, itu biasanya dalam bentuk perilaku. Gitu. Karena sikap ini tidak terlihat, maka untuk mengukurnya adalah kita dengan cara memberikan kuesioner. Oke, skema triadik, sikap adalah konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap objek. Ya, jadi di situ ada unsur kognitifnya, ada unsur afektif, ada unsur konatifnya, seperti itu. Oke, sikap dan perilaku itu bisa terkait, bisa tidak terkait. Maksudnya gini, karena sikap tidak terlihat, kadang kita nggak tahu, dia itu suka nggak sih sama kita, gitu ya. Ya, jadi orang itu punya kecenderungan memang sikapnya nggak terlihat bahwa dia memihak kita atau enggak, suka sama kita atau enggak, gitu ya. Karena dia sifatnya inner ya, di dalam gitu. Ya, di sini dikatakan bisa saja antara sikap dan perilaku terkait. Ya, ketika sikapnya menyukai, maka perilakunya misalnya aku ngefan banget nih sama dia gitu ya. Nah, perilakunya apa?
perilakunya ya dia ngoleksi nih semua barang, semua apa ya, pernak-pernik gitu ya yang terkait dengan ngefans-nya dia gitu ya. Teman-teman nih lagi suka sama K-pop gitu ya, wah gitu ya, sikapnya akan sejalan sama perilaku. Tapi ternyata sikap juga belum tentu sejalan dengan perilaku. Ya kita bisa aja, oh iya aku suka, aku segala macam, tapi ketika misalnya di satu kondisi perilakunya tidak sejalan gitu. Ya, apa contohnya? Mungkin yang paling gampang kalau kita lagi pemilu gitu ya sikapnya oke, coblos nomor 2 gitu ya. Tapi ketika sudah di dalam bilik, kita nggak pernah tahu dia nyoblos nomor berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini artinya sikap dan perilaku bisa dikatakan tidak terkait. Ini ya definisi yang lain, ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau kita punya value, kalau kita punya pendapat, kalau kita punya pandangan, kita punya persepsi, itu akan termanifestasi dan terekspresikan dalam sikap kita. Ya, kita punya sikap, gitu. Sikapnya kita menggambarkan itu. Kemudian di sini Sujana mengatakan reaksi seseorang terhadap stimulus yang datang kepada dirinya, gitu ya. Ada stimulus, gitu ya. Yaitu akan mempengaruhi bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasakan, bagaimana dia bertindak. Maka di sini dikatakan sikap ada 3 ya, ada 3 komponen, ada kognisi, ada afeksi, ada konasi. Kalau kognisi berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek atau stimulus yang dihadapinya. Afeksi perasaannya terhadap objek itu, suka tidak suka, senang nggak senang gitu ya, misalnya seperti itu. Konasi kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut. Ya kalau afeksinya tidak suka, maka biasanya kita sikapnya ya bisa cemberut gitu ya. Kemudian kognisinya ya kita akan bicara yang buruk-buruk nih gitu ya. Pemikiran kita menjadi negatif gitu. Nah, ini dikatakan bahwa sikap itu punya 3 komponen. Oke, salah satu aspek yang sangat penting guna memahami sikap dan perilaku manusia adalah kemudian kan bagaimana ya cara mengungkapkan atau melakukan pengukuran. Gitu. Jadi sikap itu sudah menjadi salah satu topik bahasan gitu ya, aspek gitu ya. Kemudian bagaimana mengungkapkannya nih, caranya gimana ya? Kita bisa tahu bahwa ada orang yang punya sikap positif terhadap KB. Tapi ada juga loh orang yang tidak punya sikap positif terhadap KB misalnya. Oke, ini kan kita perlu tahu ya. Kadang kepentingannya adalah untuk melakukan program berikutnya gitu ya. Oke, sikap merupakan respon evaluatif yang dapat berbentuk positif maupun negatif yang tadi saya katakan. Dia bisa favorable, dia bisa unfavorable. Hal ini berarti dalam sikap terkandung adanya preferensi atau rasa suka tidak suka gitu ya. Jadi teman-teman harus paham kalau sikap itu berarti dia bisa condong ke kiri, dia bisa condong ke kanan. Gitu. Oke, kita lihat dimensi arah. Terpilah pada 2 arah yang tadi ya, setuju sampai tidak setuju. Kalau kita ingat di kuesioner, itu bisa nanti sangat setuju, sangat tidak setuju, saja misalnya seperti itu. Oke. Ini contohnya orang yang setuju mendukung atau memihak terhadap suatu objek sikap, maka dia punya sikap positif, misalnya seperti itu ya. Berikutnya memiliki intensitas, kedalaman, ya atau kekuatan sikap terhadap sesuatu belum tentu sama. Oke, kamu suka nggak sama apa nih misalnya yang lagi heboh kemarin gitu ya, setuju nggak sih misalnya tayangan lamarannya Aurel, ya Aurel Hermansyah gitu ya, setuju nggak gitu ya. Nah itu kita bisa aja ya setuju misalnya, oh sangat setuju karena selama pandemi ini nggak ada hiburan misalnya. Atau ada yang saya nggak setuju, yang tidak setuju gitu ya. Ada yang sangat tidak setuju misalnya. Ya itu jadi ada intensitas ya. Jadi ada kedalaman yang berbeda-beda. Setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda gitu ya.
Oke, berikutnya keluasan. Kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap objek sikap dapat mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat spesifik. Misalnya kalau balik ke tema tadi tentang penayangan gitu ya, penayangan acara lamarannya si Aurel gitu ya, misalnya Aurel Hermansyah. Kalau saya sih misalnya ada aspek gitu ya, aspeknya tentang tergantung. Saya setujunya sih kalau konten budayanya muncul gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya cuman tema-tema gosip misalnya, itu saya nggak setuju. Maksudnya adalah ada variabel-variabel yang akan dilihat gitu ya. Nah, di sini setiap orang juga bisa beda gitu. Ya, maka dari itu nanti teman-teman kalau sudah penelitian biasanya kan akan kembali kepada teori yang latar belakanginya gitu ya. Oke. Berikutnya memiliki konsistensi, kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responnya terhadap sikap yang dimaksud gitu ya. Jadi konsisten, ada kesesuaian antara pernyataannya dengan respon gitu ya. Kemudian spontanitas, sejauh mana kesiapan seseorang untuk menyatakan sikapnya secara spontan. Oleh sebab itu, kuesioner itu jarang ada yang dibawa pulang. Jadi biasanya dikerjakan saat itu juga. Tapi kalau kita ngelihat situasi kita sekarang saat pandemi, ya kita tidak bisa memastikan lagi gitu ya. Kuesionernya kadang kita share udah pagi ini, kemudian baru diisinya malam misalnya atau baru besoknya gitu ya. Ya artinya ini tidak terlalu jadi masalah gitu ya. Tapi paling tidak isian yang mereka kerjakan itu ya spontan ya. Jadi bukan sesuatu yang terlalu dipikirkan gitu ya. Ya kecuali kalau dari segi waktu itu karena kesibukan ya. Tapi bukan karena si orang itu cari contekan dulu deh gitu misal. Atau misalnya saya pelajari dulu misalnya gitu ya. Nggak seperti itu. Maka teman-teman nanti kalau teman-teman penelitian prolognya kepada si responden itu penting gitu ya. Karena ini bukan tes benar salah, jadi silakan kerjakan sesuai dengan diri Anda misalnya gitu ya. Kan orang itu punya kecenderungan untuk bersaing gitu ya, punya need achievement. Jadinya maunya jawabannya bagus aja gitu. Padahal itu nggak penting. Ya bagus itu maksudnya jadinya benar gitu. Karena kan kalau dia jawabnya benar dalam kategori setuju terus gitu ya, ya tools kita jadi jelek gitu ya. Kan dia berarti ada faking good atau kecenderungan untuk memake up sikap itu sendiri. Oke. Baik, itu secara umum ya tentang sikap ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ternyata kita butuh measurement atau sebuah pengukuran ya untuk mengukur sikap-sikap gitu ya yang menunjukkan preferensi kita terhadap objek gitu ya atau situasi. Dan ternyata untuk membuat alat ukur tersebut itu nggak mudah atau tidak serta-merta kayak buat soal. Buat soal saja kita harus harus ada ini ya, ada cara ya gitu ya. Misalnya kita harus pakai hierarki belum gitu ya. Jadi apalagi untuk buat skala sikap gitu. Jadi kita kayak harus buat pondasi dulu nih. Makanya konstruksi skala sikap. Bagaimana pondasi itu menjadi kuat. Jadi ketika nanti disebar kepada responden itu adalah soal-soal yang baik. Oke. Skala sikap jenis angket tertutup di mana pertanyaan atau pernyataan mengandung sifat-sifat dari nilai-nilai yang menjadi tujuan pengajaran dan mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki siswa atau seseorang dalam hasil belajarnya dalam bentuk bertingkat ya. Kemudian di sini skala sikap ada Likert, ada Goodman, ada semantik diferensial. Nah, kita lihat ya. Kalau skala sikap di sini skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kita nyebutnya variabel ya.
Ini yang paling sering teman-teman lihat sih atau kerjakan, gitu ya, dalam skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan dalam indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen. Nah, oleh sebab itu nanti teman-teman biasanya akan belajar tentang blueprint, ya. Oh, kalau misalnya perkembangan emosi yang mau kalian lihat nih dalam penelitian pada anak usia dini, apa aja indikatornya gitu ya? Variabelnya ini tentang perkembangan emosi. Indikatornya apa? Nanti diturunkan. Oh, misalnya kalau perkembangan emosi, bagaimana anak mengekspresikan emosinya, bagaimana dia membahasakan ekspresinya, misalnya begitu ya. Ini indikator. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan negatif. Misalnya sangat setuju sekali, sangat setuju, setuju gitu ya. Sangat tidak setuju sekali, sangat tidak setuju misalnya seperti itu. Ya, ada gradasi. Langkah membuat instrumen, tentukan objek yang dituju. Jadi saya wanti-wanti banget bahwa ketika kalian buat teori itu kalian harus tahu gitu ya. Jadi oke, saya mau meneliti apa nih, aspeknya apa, variabelnya apa. Ya. Maka teman-teman jadi tahu objeknya apa gitu ya. Kemudian tetapkan variabel yang akan diukur dengan skala tersebut. Azan saya break sebentar ya, biar azan dulu. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi kalau kita sudah memiliki apa nih gambaran ya tentang objek yang mau kita tuju, variabelnya apa gitu ya. Jadi diturunkan di dalam dimensi, kemudian nanti di apa nih? Nanti dibuat detail gitu ya. Nah, baru kemudian dibuat pernyataan atau pertanyaan.
Oke, ini kalau contoh dalam bidang pendidikan ya, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat di sini sikap tentang tujuan, mata pelajaran, ya. Kalau kita mungkin lebih ke misalnya sikap terhadap apa kontrasepsi gitu ya. Kan kita kadang-kadang ketemu dengan orang-orang yang tidak mau melakukan KB karena dia punya nilai atau value, saya seperti itu. Oke, ini contohnya di skala Likert ya. Ini yang paling sering teman-teman dapat ya. Oke. Kalau skala Goodman dia harus clear, jadi jawabannya tegas. Yakin, tidak yakin, ya, tidak, benar, salah gitu ya. Positif, negatif, pernah, belum, setuju, tidak setuju. Jadi hanya 2. Ya, ini kalau Goodman. Oke. Ini contohnya. Pernahkah pimpinan saudara mengajak diskusi pergantian menteri kabinet gitu ya misalnya, atau misalnya saya pernahkah saya melakukan pemeriksaan gitu ya. Itu jawabannya ya tidak gitu ya misalnya. Oke, kalau semantik diferensial, nah di sini ini ya, jadi kita sudah punya variabel positif sama negatif ya. Nah, diangkakan. Jadi kalau misalnya di sini contoh demokrasi sama otoriter, kan kalau otoriter ini makin negatif ya, dia skornya 1 gitu. Jadi kalau misalnya ada yang jawab 7, oh pimpinan puskes saya, rumah sakit saya itu dia apa? Misalnya kita melihatnya dia baik gitu ya, dia demokrasi, berarti kita lingkerin yang angka 7 gitu ya. Contohnya. Ya, sejauh ini ada pertanyaan dulu dari teman-teman, ada nggak? Boleh angkat tangan pakai simbol atau langsung unmute. Cukup, saya lanjut ya. Oke, pernyataan sikap dan kaidah penulisan. Kalau tadi lebih ke pengantar ya, jadi bagian gambaran secara umum ya terkait dengan skala sikapnya. Tapi kemudian kan kita harus mendesain ya. Jadi ketika teman-teman sudah punya variabel, diturunkan lagi dalam indikator, kemudian diturunkan lagi itu adalah dalam sebuah pertanyaan atau pernyataan. Dan teman-teman membuat pernyataan itu sebaiknya tidak sedikit, tapi harus banyak gitu ya. Selama ini kalau dari mahasiswa buat apa nih? Buat kuesioner itu kadang-kadang pernyataannya atau soalnya itu dibuat sedikit gitu. Ya, padahal paling baik kita itu buat banyak, ada banyak item. Oke, di sini sejauh mana skala sikap dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, tergantung dari kelayakan pernyataan sikap dalam skala itu sendiri. Maka kalau kita mau lihat layak atau enggak, oleh sebab itu perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke. Skala sikap harus dirancang dengan hati-hati. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa merancang skala itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Karena itu harus berbasis teori, gitu ya. Harus punya evidence base-nya. Kenapa sih pertanyaan kita itu mewakili, apakah mewakili variabel yang mau kita tanya? Ya sama seperti misalnya gini, teman-teman mau tanya tentang kesehatan dia, gitu ya. Apakah dia sehat atau enggak? Tapi kita buat pertanyaannya, kamu sudah makan apa belum? Atau misalnya nama kamu siapa gitu ya. Itu kan nggak sesuai. Ya itu jadi pertanyaan yang buruk atau jelek. Oleh sebab itu kualitas dilihat dari validitas, reliabilitas, dan berbagai karakteristik yang menyangkut masalah administrasi gitu. Nah, ini biasanya kalau masalah administrasi penting juga diperhatikan karena tapi ini juga tantangan ya ketika kita nggak bisa offline, ya kita nggak tahu dia ngerjainnya beneran atau enggak gitu ya. Nah ini jadi masalah juga. Oke, teman-teman, pernyataan sikap itu kita sering sebutnya adalah
Itu statement, rangkaian kalimat yang mengatakan sesuatu mengenai objek sikap yang hendak diukur atau diungkap. Ya, ini contohnya seperti ini gitu ya. Kalau kita pengen contohnya merokok di dalam bis. Skala tersebut berisi segala sesuatu yang dikatakan mengenai perilaku dalam bis ya. Nah, di sini pernyataan berisi pernyataan ini harusnya positif ya, positif, kemudian pernyataan negatif. Oke. Teman-teman, tadi saya sudah sampaikan bahwa sikap itu harus mewakili dua hal, yaitu ada favorable, ada unfavorable. Favorable itu mewakili atau menyukai atau memihak gitu ya. Tapi kalau unfavorable itu kebalikannya. Ya, ini contohnya nih gitu ya. Di slide. Ya. Tadi saya sudah sampaikan ya tentang blueprint. Nah, di sini nih blueprint di mana nanti teman-teman biasanya kalau mau buat kuesioner bentuknya seperti ini, ya. Menentukan nilai skala secara sederhana, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau favorable itu adalah yang memihak. Kalau memihak berarti yang terjadi adalah skornya harus lebih tinggi. Ya. Ini kebalik nih, setuju harusnya sangat setuju yang skornya 4 ya. Ini kebalik. Sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Teman-teman usahakan kalau nanti buat kuesioner sendiri tidak menggunakan ragu-ragu atau netral gitu ya. Biasanya orang punya kecenderungan tidak mau jawab atau akhirnya cari jalan tengah atau cari jalan aman. Ya, itu biasanya akhirnya ngisinya adalah ragu-ragu. Skor sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu gradasi ya. Dari 4, 3, 2, 1, 0 misalnya seperti itu. Penentuan skor sebenarnya ini nanti terserah teman-teman sih, mau mulainya dari 1, dari 2, atau dari 3, biasanya dari antara 0 atau 1 ya, gitu ya. Mau mulai dari 0, monggo aja, mau dari 1 juga, itu nggak masalah. Oke, unfavorable, skornya kebalikannya. Unfavorable adalah pernyataan atau soal yang tidak memihak. Karena dia tidak memihak, maka skornya adalah lebih kecil. Ya. Kalau dia sangat tidak setuju dan itu adalah sebuah pernyataan yang tidak memihak, maka ya skornya 0 atau 1. Jadi yang paling kecil gitu ya. Ini adalah bagaimana kita menentukan nilai skala secara sederhana. Kaidah penulisan. Sepanjang perjalanan saya bimbingan skripsi sampai sekarang, kebanyakan dari teman-teman itu sih mengadopsi atau mengambil dari penelitian sebelumnya, gitu ya. Kemudian try out. Padahal sebenarnya kadang-kadang harapannya teman-teman tuh buat sendiri, gitu. Tapi mungkin karena tidak terlalu percaya diri dan juga merasa berat, gitu ya, sehingga akhirnya ya lebih baik adopsi gitu ya. Tapi meskipun kita mengadopsi dari penelitian sebelumnya, tapi kadang-kadang ada beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan gitu. Contoh, ketika kita mau penelitian tentang apa nih? Kecemasan. Tapi kecemasan yang kita adopsi itu kuesionernya tentang kecemasan misalnya apa? Menghadapi COVID tapi pada anak SMA, padahal kalian mau gunakan untuk apa? Misalnya tenaga kesehatan, kan respondennya beda ya, gitu. Bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang tidak relevan, yang tidak sesuai gitu. Misal kalau pada remaja bisa jadi itu penting gitu ya, atau kebalikannya gini nih, kalau pada case dewasa biasanya ada tema tentang seksual gitu ya, tapi pada remaja anak SD misalnya atau anak SMP itu kan nggak relevan gitu ya, misalnya seperti itu ya, sehingga mau tidak mau teman-teman juga harus belajar untuk membuat buat soal gitu ya.
Oke, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan menulis pernyataan yang membicarakan mengenai kejadian yang telah lewat. Ya, jadi misalnya kita tanya tentang hari ulang tahun Kota Bandar Lampung, gitu ya, misal. Ya, itu tidak tepat karena semua orang bakal tahu. Bukan tentang sikap lagi itu, tapi itu tentang knowledge atau pengetahuan. Berikutnya, jangan menuliskan pernyataan yang berupa fakta atau dapat ditafsirkan sebagai fakta, gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Seperti misalnya, kalau jika cuacanya 40 derajat, maka siang hari itu sangat terik gitu ya. Nah, itu kan memang ya fakta gitu ya. Rasanya ya memang kalau panas kurang lebih segitu gitu ya, atau 38, 39 gitu ya. Jangan menulis pernyataan yang dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran gitu ya, ambigu gitu ya, jangan. Jangan menulis pernyataan yang tidak relevan dengan objek psikologisnya. Kita sedang bertanya tentang aspek emosi, tapi yang kita tanya misalnya bagaimana misalnya hubunganku dengan keluargaku baik-baik saja, misalnya. Setuju, sangat setuju gitu, misal. Kan ini aspeknya aspek sosial. Nah, sedang yang teman-teman mau teliti misalnya aspek emosi, maka itu dianggap tidak relevan. Oke, jangan menulis pernyataan yang sangat besar kemungkinan akan disetujui, misalnya sebagai anak maka saya tidak boleh melawan orang tua. Nah, itu bukan skala sikap ya, maksudnya semua anak pasti akan jawab sangat tidak setuju gitu ya. Kalau ada anak tadi pernyataannya seorang anak harus menghormati orang tuanya gitu ya. Contohnya, maka kita pasti semuanya akan ada di kanan, sangat setuju sekali, gitu. Karena nggak ada yang mau disebut anak durhaka, gitu misalnya. Ya, pilihlah pernyataan-pernyataan yang diperkirakan akan mencakup keseluruhan liputan skala efektif yang diinginkan. Jadi kita harus memilih gitu ya, yang bisa mencakup semua item. Usahakan agar setiap pernyataan ditulis dalam bahasa sederhana, jelas dan langsung. Jadi kita jangan muter-muter gitu ya. Jadi ketika kita ditanya kita bingung sendiri juga gitu ya. Setiap pernyataan hendaknya tidak ditulis ringkasan dengan menghindari kata-kata yang tidak diperlukan. Jadi misalnya kita kan suka nyingkat-nyingkat kata gitu ya. Disingkat gitu ya. Yang bersangkut misalnya yang jadi YG gitu misal gitu ya. Itu tolong bisa diperhatikan. Setiap pernyataan berisi hanya satu ide, ya satu ide. Jadi jangan sampai kita punya dua ide. Misalnya saya merasa marah jika orang menegur saya dan saya akan pergi ketika saya marah. Ya, kan yang satu dia ngomongin sebabnya, gitu ya. Yang satunya dia ngomongin tentang copingnya dia, caranya dia, gitu ya. Nah, ini kan sudah idenya lebih dari satu. Oke. Oke, pernyataan itu yang ke-10 pernyataan sebaiknya tidak menggunakan kata ini ya. Semua gitu ya, selalu gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kita gunakan kata-kata seperti itu kita jadinya berarti semua ya. Si responden seolah-olah nggak punya pilihan gitu ya. Penggunaan kata hanya sekedar semata-mata itu juga ya, seolah-olah itu jadi sederhana. Kemudian jangan menggunakan istilah yang tidak dipahami, teman-teman buat tema tentang gastritis gitu ya. Terus di dalam kuesionernya bahas ada kata gastritis gitu kan, nggak semua orang tahu. Hindari pernyataan yang berisi kata negatif dan ganda. Saya merasa tidak stres, ya. Apalagi ya, misalnya sesuatu yang sudah negatif. Saya merasa
tidak kecewa gitu ya misalnya, gitu ya. Jadi kalimat gandanya itu harus dihindari. Oke. Ya, itu adalah tahapan di mana teman-teman harus membuat pernyataan setelah teman-teman punya blueprint, gitu ya. Sudah punya blueprint, kemudian dari variabel diturunkan ke indikator, dari indikator nanti teman-teman turunkan dalam pernyataan. Dalam pernyataan kita harus bisa menentukan mana pernyataan atau soal yang baik. Karena memang tidak semua soal itu cukup baik. Maka dari itu harus dilakukan pengukuran atau try out ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan pernyataan terbaik? Adalah pernyataan yang mempunyai daya beda yang tinggi memisahkan antara mereka yang termasuk dalam kelompok responden negatif dan positif gitu ya. Jadi item itu bisa membedakan jawaban-jawaban responden yang positif dan juga itu negatif. Ya, jadi jangan sampai kalau ketemu dengan contohnya pernyataan yang semuanya akhirnya di tengah, yang tadi saya bilang ya netral atau ragu-ragu misalnya seperti itu. Oke, pernyataan dengan daya beda yang tinggi adalah maksudnya akan memberikan skor yang rendah pada responden yang tidak favorable. Jadi seperti tadi, balik lagi ke tabel yang tadi. Ya kalau dia misalnya sangat tidak setuju dan kalimat itu adalah unfavorable, maka dia masuk ke skor 0 atau 1 misalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini nanti dilihat daya beda ya. Oke. Ini rumusnya, tapi kalau sekarang teman-teman mau udah canggih. Kalau udah canggih udah pakai SPSS ya. Teman-teman nanti ketika sudah belajar SPSS, belajar tentang input, tryout, nanti teman-teman akan melihat hasil ini ya RIX lebih dari sama dengan 0,30. Artinya item yang baik itu adalah dia harus lebih ya, lebih sama dengan, berarti 0,30 itu termasuk ya. Kalau kurang dari itu maka nggak layak gitu ya, maka itu biasanya harus dibuang. Oleh sebab itu gunanya teman-teman buat soal sebanyak-banyaknya, karena nanti kalau kebuang ya cadangannya masih banyak. Kemudian pengujian reliabilitas di sini ya. Apa sih yang dimaksud reliable? Itu adalah bahwa skornya dapat dipercaya. Ya. Jadi skornya itu konsisten dari waktu ke waktu ya, kurang lebih dia skornya di sekitaran itu gitu ya. Atau alat ini berada di kisaran itu. Jadi kalau misalnya timbangan gitu ya, timbangan kalian nimbang nih di mana, di rumah sakit berapa kilo gitu ya, misalnya 65. Nanti timbangan itu dibawa ke mana, ke kampus, ya tetap 65 kilo, nggak terus jadi 40 kilo gitu. Maka kan kalau ada perbedaan kita terus bilangnya, aduh ini rusak nih gitu ya. Yang sebenarnya benar itu adalah ini nggak reliable gitu ya. Ya skornya itu tidak bisa dipercaya. Gitu. Oke, ini skor reliabilitasnya adalah paling bagus itu 1, tapi jarang ketemu. Ya, RX-nya nilai reliabilitasnya itu 1, tapi jarang. Dan biasanya sih kalau sudah 0,78 atau 0,8 itu sudah dikatakan baik gitu ya. Jadi kalau ketemu 0,86 itu udah cukup baik gitu ya. Seperti itu. Bagus lagi sih ketemunya 1. Oke, ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk reliabilitas, yaitu kita bisa tes ulang. Jadi misalnya tes hari ini, besok dites lagi gitu ya dengan responden yang sama gitu ya. Jadi ada retest. Nah, kemudian berikutnya adalah kita melihat dari koefisien reliabilitas. Jadi teman-teman bisa melihat ini dengan aplikasi atau program SPSS.
Ya, ini komputasi langsung. Ya, ini udah kemudahan banget deh. Jadi jarang yang menggunakan penghitungan manual. Oke. Apa itu makna koefisien reliabilitas gitu ya? Lepas dari teknik atau metode yang digunakan menuju pada taraf keterpercayaan, ya. Karena koefisien reliabilitas mencerminkan hubungan skor skala yang kita peroleh dengan skor sesungguhnya yang tidak dapat kita ketahui. Nah, ini paling baik adalah 0, ini contoh ya, 0,9 berarti perbedaan yang tampak pada skor skala mampu mencerminkan 90% dari variasi yang terjadi dan 10% perbedaan skor yang ada karena variasi error. Gitu ya. Jadi ada 0, ada 10% ya. 0,1 ya. Itu dikatakan bahwa ada variasi yang error. Oke, selain reliabilitas maka kita ketemu dengan istilah validasi. Ya, validasi menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukur. Skala yang dirancang sejak awal dengan baik dan tepat, ya. Jadi valid itu adalah kita mampu mengukur apa yang hendak kita ukur. Ya. Kalau teman-teman mau mengukur berat badan pakai apa? Timbangan. Pakai apa? Timbangan? Oke. Iya, Bu. Oke. Kalau pakai meteran bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Oke, ya itu yang dimaksud dengan valid ya. Jadi valid itu kita bisa data yang kita peroleh itu akurat sesuai dengan tujuan ukur. Maka dari itu tadi ada ya dalam pertanyaan itu kan harus sesuai dengan apa yang mau kita ukur. Kalau kita mau tanya kabar dia, gitu ya, maka kita nggak usah nanya nama kamu siapa gitu. Itu maksudnya. Itu contoh sederhananya ya. Jadi itu valid, gitu ya. Oke, jadi skala yang sudah dirancang dengan baik, kemudian sudah didistribusikan dengan baik itu ya biasanya memang adalah skala-skala yang kita bisa bilang validitasnya cukup baik gitu ya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Sudah cukup paham, sudah cukup tergambar ya? Jadi nanti kalau kalian skripsi, saya berharapnya sih kalian udah lincah ya. Nanti setelah materi saya, nanti ada materinya Bu Supri nggak? Udah kemarin. Ya, oke. Sudah ya. Jadi dari Bu Supri, itu detail tentang bagaimana kalian dalam pengukuran ya, gitu ya. Jadi memang sebenarnya materi saya dulu baru Bu Supri, tapi karena saya baru bisa masuk ya. Tapi harapannya hari ini teman-teman punya pandangan ya bahwa apa sih sikap gitu ya dan bagaimana kita mengukurnya. Seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah takut sih sebenarnya kalian itu buat skala sendiri. Tuh. Kenapa? Karena kalau kita buat skala sendiri, ya pertama kita juga berlatih ya tentang kita membuat kuesioner itu seperti apa. Gitu ya. Karena nanti ujung-ujungnya juga kalau misalnya kalian menggunakan kuesioner yang lain, tapi ternyata respondennya beda, itu biasanya kalian try out. Ya. Kan kalau misalnya kecemasan lansia terus mau kalian pakai pada usia produktif, ya nggak bisa gitu ya karena background usianya beda. Itu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu sih dari saya ya, materi dari saya. Kemudian kalau untuk nanti bahan ujian, gitu ya, nanti saya akan ada beberapa contoh-contoh
Jadi tolong teman-teman dari slide nanti saya share ke Hemas ya slide-nya. Nanti akan ada contoh-contoh kuesioner seperti itu. Nanti itu termasuk favorable atau unfavorable gitu ya. Kalau misalnya contoh kecemasan, kalimatnya saya merasa tidak, kan kecemasan ini contoh ada turunan ya indikatornya yaitu aspek kognitif. Jadi orang cemas itu enggak kehilangan konsentrasi misalnya. Nah, terus ada pertanyaan gini, ada pernyataannya saya ketika menghadapi ujian tidak blank misalnya. Itu favorable atau unfavorable? Judulnya kecemasan. Ya. Judulnya kecemasan. Pernyataannya adalah ketika saya akan ujian blok, saya merasa saya merasa fokus gitu ya. Berarti itu favorable atau unfavorable? Ada yang bisa jawab? Favorable. Yakin? Kecemasan ya? Kayaknya kecemasan nih. Kalau kecemasan berarti soal-soalnya adalah yang menggambarkan kecemasan. Berarti maka dia favorable. Ya. Jadi ketika tidak menggambarkan tentang kecemasan berarti dia apa? Unfavorable. Oke, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan tema kayak stres, terus juga cemas gitu, ya, maka favorable, unfavorable-nya itu harus paham banget gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Udah capek? Baik, kalau gitu kalau sudah dapat CRP, berarti persiapan untuk punya ide tentang skripsi. Kalau bisa teman-teman dari CRP ini sudah punya ide mau ngapain gitu ya. Jadi nanti skripsinya bisa dipersiapkan. Baik, kalau begitu mungkin itu saja nanti saya share materinya ke Hemas. Terima kasih untuk hari ini. Oh ya, absen saya akan share linknya, silakan. Saya stop share dulu ya, berarti. Oke. Ya, silakan pada ini ya, absen saya kasih waktu. Sebelum saya tutup link, saya share-nya di grup, di chat. Silakan absen, saya tunggu 5-10 menit. Oke. Saya nggak tutup dulu ya. Saya tidak tutup Zoom-nya supaya teman-teman bisa absen. Silakan saya kasih waktu 5-10 menit.